Tuhan, datang ke ibadah, membantu pekerjaan Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan, kerinduan ini Tuhan lihat, maka saya yakin saudara, hidupmu akan kuat, hidupmu akan berkemenangan. Engkau tidak akan pernah lelah mengiring melayani Tuhan. Maka engkau akan lihat dampaknya dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Tuhan akan bela engkau. Kenapa banyak orang-orang tidak bisa atasi masalah? Kenapa banyak orang-orang percaya begitu saudara-saudaraku lemah menghadapi persoalan? Karena dia tidak punya kerinduan yang besar datang kepada Tuhan. Pemasmur berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saya serukan kepada Bapak Ibu jemaat yang luar biasa. Ini baru berapa lama Pak Gembala? Sudah berapa lama ini? Bulan depan 1 tahun. 1 tahun, wow. Sudah luar biasa ini. Dan saya percaya, saya tidak sama orang, ada terobosan yang luar biasa di kota Alor ini melalui anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dan mari saudara, mulai engkau bersatu hati. Bersatu hati dengan iman. Bersatu hati, bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Kita butuh tempat ini. Gereja itu adalah tempat latihan. Kenapa? Di sana ada doa, di sana ada seruan untuk doa, ada ibadah-ibadah. Saudara butuh tempat itu. Bagaimana anak-anak Tuhan mereka membangun, bahkan hari ini di Israel sendiri mereka rindu untuk membangun kembali bait Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena sebuah tempat persekutuan yang amat luar biasa. Lambang hadirat Allah ada di sana. Saudara dan saya kalau punya tempat yang luar biasa itu, saudara bisa bersatu dan berkenan. Setelah engkau dilatih dalam gereja, kehidupan kita yang sesungguhnya ada di luar gereja. Saya selalu bilang sama jemaat, engkau dilatih di tempat ini, engkau disiplin di tempat ini, karena Tuhan mau persiapkan hidup di luar sana. Engkau hidup di tengah-tengah usahamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah mata pencarianmu, di pasar-pasar, di marketplace, di dalam pertanian, dalam perkebunan. Engkau ada di sana karena Tuhan ingin pakai hidupmu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di sana. Ada amin saudara? Karena Tuhan mau pakai hidupmu jadi berkat di sana. Karena itulah panggilan kita. Saya yang saudara adalah garam dunia dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang gelap. Saya percaya Alor ini butuh anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan dengan sungguh. Banyak orang percaya hanya hidup agamawi. Dan maaf, Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama Kristen. Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kehidupan dan keselamatan. Ada amin saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan mau pakai hidupmu, supaya lewat hidupmu engkau menjadi berkat. Saya mau bilang jemaat, di jemaat kami ada jemaat yang berdoa untuk orang sakit sembuh. Kenapa saya bilang dalam tanganmu ada kuasa? Orang percaya berdoa. Kami ini gembala-gembala menghati semua. Kami menghati jemaat, kami menasihati jemaat, kami sebagai gembala wajib untuk mendoakan jemaat. Dan kami rindu di jemaat lahir karunia-karunia Allah yang besar. Lahir karunia-karunia yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan pelayanan gereja, untuk mengoptimalkan panggilan gereja, supaya hidup kita di luar sana menjadi berkat. Berapa tahun lalu istri saya sakit ispa. Saya saksikan ini di beberapa tempat yang kemarin di KKR. Saya alami mujizat banyak. Selain penyertaan Tuhan yang luar biasa, mujizat yang besar saya alami beberapa kali. Anak-anak saya sampai saat ini, saya bukan anti sama dokter tidak. Saya hormati dan dokter bisa dipakai Tuhan. Tapi saya sendiri diajar Tuhan untuk selalu mendemonstrasikan kuasa Allah. Anak-anak saya sampai saat ini tidak pernah ke dokter. Apalagi kalau cuma sakit-sakit panas. Sakit-sakit tidak. Banyak orang saya lihat khawatir tingkat tinggi, cemas dengan anak-anaknya. Padahal dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan amin saudara. Ya tergantung kita percaya atau tidak, atau setengah-setengah. Istri saya berapa tahun lalu itu dia dapat sakit kista. Kistanya sangat besar, saudara. Jadi waktu dia mengeluh, "Pak, saya sakit sekali." Dia nangis terus sakit. Ya kita berdoa. Dalam nama Nabi kali ini Tuhan mau buat berbeda sekali. Kenapa? Karena Tuhan ingin melatih saya, Tuhan ingin meneguhkan saya sebagai hamba Tuhan yang berdiri memberitakan Injil. Jadi waktu itu kami sudah berdoa kira-kira 1 minggu saya berdoa tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat. Tapi harus iman kami tetap kuat. Jadi saya bilang sampai istri saya, "Mak, coba kita periksa ke dokter." Datanglah kami periksa ke dokter. Waktu periksa di dokter, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata
Begitu kami ke ahli kandungan USG, istri saya mendapatkan kista yang besar, sudah besar di dalam, dia melebihi dari kantong rahimnya, kantong kandungan, sudah besar. Diukur, itu fotonya masih ada kami simpan. Dan dokter bilang, Pak Pendeta ini harus dioperasi. Harus dioperasi karena memang ini dia akan bisa berbahaya kalau dia semakin besar. Maka dia perlihatkan saya semua album di mejanya. Coba Pak Pendeta lihat itu album di depan meja saya, di atas meja saya. Saya buka, saudara, maaf, saya buka satu demi satu. Semua foto-foto yang diperlihatkan kepada saya itu adalah semua ibu-ibu yang kena kista. Dan saya kaget, terkejut karena saya melihat ada yang ibu-ibu, maaf, ini seperti hamil 9 bulan. Ternyata bukan anak, ternyata kista. Jadi saya tersugesti, wah, saya langsung pikir kasihan sekali istri saya. Tetapi saudara tahu, waktu saya lihat itu, di samping saya sedih, saudara, samping saya sedih, saya belum pernah dengar suara Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan yang ada, kan hamba Tuhan dan saya dengar suara Tuhan. Saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Tapi di samping saya sedih, saya buka itu, saudara tahu apa yang saya alami. Itu bergejolak dalam jiwa saya, dalam benak saya, dalam pikiran saya, dan saya dapat peneguhan di ruangan itu. Peneguhan itu, saudara, seperti ini. Seperti berkata begini, kamu hambaku berbicara di depan mimbar mengajar jemaat tentang kuasa Tuhan. Kamu bilang sama jemaat, percaya Yesus, nama yang ajaib, andalkan Tuhan, kuasa yang sempurna, mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Saya seperti tertemplak habis, saya nangis. Saya langsung bilang sama istri saya, mari kita pulang. Kami bayar konsultasi, hasil konsultasi sama dokter, walaupun dokter sarankan operasi, kami bayar saja konsultasi, kan saya pulang dengan istri saya. Saya pulang, sudah saya nangis, saya memuji Tuhan, Tuhan ampuni saya mau percaya kepadamu, saya bangkitkan iman saya bilang sama istri saya, ma, kita harus sepakat. Hidup kita sebagai hamba Tuhan ini ada dalam tangan Tuhan. Mati dan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kita harus mendeklarasikan iman. Kenapa? Karena kita ajar jemaat untuk beriman kepada Tuhan. Sudah tahu apa yang saya alami. Ini saya bersaksi di depan mimbar ini untuk menguatkan jemaat. Kami pulang di rumah dan hari itu doa saya semakin kencang, iman saya angkat kepada Tuhan, dan saya bilang sama Kista itu, hai Kista, kamu tidak ada apa-apanya karena Tuhan saya Tuhan yang besar dan hebat. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan perlihatkan mujizatmu dalam nama Yesus. Kami percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kami bodoh dan tidak mau operasi, bukan itu. Tapi Tuhan sedang mengajak saya secara pribadi. 6 hari sudah. 6 hari. 6 hari. Istri saya bilang, Pak, nyeri, saya sudah tidak rasa nyeri. Waktu istri saya bilang tidak rasa nyeri, saya pegang tangannya, ayo kita ke dokter. Waktu kami ke dokter, sudah. Dokter kira mau operasi. Dokter kira kami datang ini sudah mau menyerahkan diri untuk operasi. Saya bilang, saya sudah selesai bergembira karena saya bilang, Tuhan, saya mau bersorak di tempat ini, tapi saya jaga. Saya bilang, dok, bisa tidak diperiksa lagi? Loh, Pak Pendeta, kenapa mau periksa? Itu kan sudah besar sekali. Itu tidak tinggal mau operasi. Saya minta maaf, dok, saya ingin tolong diperiksa. Sudah tahu dokter periksa, diambil. Silakan ibu. Dia bisa diambil alat USG. Dia seperti mau kasih tahu, ini kan tempatnya di sini, Pak Pendeta, di sini. Sini. Loh, hilang saudara-saudaraku. Loh, mana sampai 2 kali hilang. Lalu saya berlomba, saya bilang, dokter, Tuhan saya sudah operasi istri saya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara-saudara. Mujizat masih ada. Dengan mujizat itu saya semakin bergairah. Apa tidak ada tantangan? Semakin banyak tantangan. Tapi iman itu, saudara, walaupun ada tantangan, tetap percaya. Iman itu seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun Raja, Tuhan kami bisa tolong kami, puji Tuhan. Tapi kalaupun dia tidak tolong kami tetap tidak mau menyembah kepada patung yang raja ini. Diri kami, itulah iman. Di tempat ini Tuhan sudah persatukan anak-anak Tuhan. Di tempat ini tentu ada berbagai masalah. Di tempat ini berbagai karakter. Tapi kalau Tuhan sudah bawa ada di GPDI Ambur Baru, saya tahu Tuhan mau pakai hidupmu di dalam pelayanan di tempat ini. Mari engkau benar-benar maju dan sehati. Mari benar-benar engkau kuat dan bekerja sama. Mari benar-benar engkau membangun komunitas yang sehat. Di tempat ini kita saling terasa supaya kita semakin tajam.
Makanya kenapa kita jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah.